Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Diana Sari dari Administrasi Bisnis Internasional akan menjelaskan mengenai Hukum Bisnis Internasional Perspektif Hukum Dagang. Yang pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya hukum bisnis internasional itu berupa suatu kegiatan transaksi bisnis usaha jual beli dalam bentuk barang dan jasa di dalam negeri dan di luar negeri melampaui batas wilayah negara untuk mendapatkan imbalan dan kompensasi. Di negara Indonesia, suatu kegiatan perdagangan negara pemerintah hadir untuk mengatur hal tersebut. Dasar hukum kewenangan pemerintah untuk terlibat mengatur perdagangan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan negara hukum. Di dalam kegiatan perdagangan, maka negara harus hadir untuk mengatur kegiatan tersebut terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu ada dasar hukum perdagangan. Ketentuan yang mengatur perdagangan internasional diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atau barang jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kata melampaui batas wilayah negara pada klausal di dalam pasal 1 angka 1 itu yang mengartikan bahwa perdagangan dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia atau bersifat internasional. Berdasarkan pasal 1 ayat 3, perdagangan luar negeri adalah perdagangan luar yang mencakup kegiatan ekspor atau impor atas barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Di dalam suatu perdagangan akan menimbulkan suatu kontrak atau perjanjian, sehingga di dalam perjanjian akan menimbulkan suatu kesepakatan. Perihal kontrak atau perjanjian diatur ketentuannya di dalam KUHP Perdata. Selanjutnya ada perjanjian. Pada pasal 1313 KUHP Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat syahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata sebagai berikut. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut di atas harus terpenuhi agar suatu perjanjian bisa dianggap syah. Di negara lain, syarat suatu kesepakatan di luar keempat hal tersebut KUHP Perdata di atas ditambahkan satu hal, yaitu adanya imbalan dan kompensasi. Lalu ada barang dan jasa. Di dalam perdagangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ada dua jenis yang dapat diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Adapun pengertian dari barang dan jasa yaitu yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Yang dimaksud jasa pada pasal 1 angka 6 adalah setiap pelayanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Di dalam suatu perdagangan berupa barang dan jasa harus memiliki suatu standar atau persyaratan untuk standarisasi suatu kegiatan perdagangan. Adapun pengertian dalam hal tersebut sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1 angka 8, standar adalah persyaratan teknis atau suatu yang dibakukan, termasuk tata cara atau metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak pemerintah, keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan pasal 1 angka 9, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Berdasarkan pasal 1 ayat 10, Standar Nasional Indonesia adalah yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
Selanjutnya ada pelaku usaha. Dalam suatu kegiatan perdagangan, maka ada suatu pelaku usaha. Adapun pengertian dari pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 14. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Selanjutnya ada daerah pabean. Di dalam suatu kegiatan perdagangan akan ada suatu perizinan, standarisasi, pelarangan, dan perbatasan. Untuk menentukan suatu daerah wilayah perdagangan dikenal dengan istilah daerah pabean. Berdasarkan pasal 1 ayat 15, daerah pabean adalah daerah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeaan. Selanjutnya ada kawasan berikat. Selain itu, suatu wilayah yang disebut dengan istilah kawasan berikat berdasarkan pasal 1 angka 1 PP nomor 22 tahun 1986, kawasan berikat adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean dari dalam wilayah daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor. Selanjutnya ada ekspor, eksportir, impor, dan importir. Ekspor berdasarkan pasal 1 angka 16 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir berdasarkan pasal 1 adalah orang, perseorangan, atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Impor berdasarkan pasal 1 angka 18 adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Importir berdasarkan pasal 1 angka 18 adalah perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor. Dalam kegiatan perdagangan sebagai importir diatur sangat ketat oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya importir harus memiliki angka pengenal importir atau API. Setiap importir hanya diperbolehkan memiliki satu jenis API dan berlaku di dalam seluruh wilayah negara Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Permendag nomor 70 garis miring M strip DAG garis miring per strip 9 strip 2015 tentang angka pengenal importir. Angka pengenal importir adalah tanda pengenal sebagai importir, diantaranya adalah APU, angka pengenal importir umum, diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya ada APP, angka pengenal importir produksi, diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan untuk mendukung proses produksi barang tertentu untuk tujuan perdagangan. Dan kesimpulannya yaitu hukum bisnis internasional merupakan suatu transaksi perdagangan atau jual beli berupa barang dan jasa yang melibatkan seorang atau badan usaha untuk mendapatkan suatu imbalan dan kompensasi yang saling menguntungkan dan berdasarkan adanya suatu kesepakatan antar pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.